Pembangunan hutan tanaman industri atau HTI di lahan gambut tidak terlepas dari sorotan isu negatif lingkungan terkait dengan penurunan permukaan air tanah atau subsidensi. Pembangunan HTI juga dianggap menjadi penyebab banjir pada lahan gambut sekaligus menjadi penyebab kebakaran pada saat musim kemarau. Benarkah demikian? Saya memulai penelusuran ini dengan mengunjungi Provinsi Riau. Saya menjumpai Pak Henry yang akan menemani saya menuju Desa Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Sampai dengan 2013, Provinsi Riau memiliki konsesi HTI sekitar 1,7 juta hektar. Saat ini kita berada di salah satu kanal blocking yang ada di perimeter. Kita bisa lihat di bagian hulu itu airnya lebih tinggi berbanding dengan di bagian hilir. Hal ini tujuannya adalah untuk menaikkan muka air yang ada di bagian hulunya. Tujuan dari kanal blocking adalah untuk menaikkan muka air yang ada di kanal-kanal batas tepi konsesi agar gambut selalu dalam kondisi basah dan tidak mudah terbakar. Selain itu juga untuk mendukung upaya konservasi lahan khususnya yang masih berhutan. Kanal blocking yang sudah kita bangun kurang lebih 2.600 unit dam. Dampak yang sudah kita rasakan berkurangnya fire spot tahun ini dibanding dengan tahun lalu. Ada pengalaman ketika terjadi kebakaran dari luar batas konsesi, helikopter kita memanfaatkan kanal blocking sebagai embung air atau kolam penampungan air. Saya meneruskan penelusuran saya ke Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki luas daratan sekitar 15 juta hektar, yang lebih dari setengah luasnya adalah wilayah hutan, dan 1,6 juta hektar adalah lahan gambut. Karena itu, saya bisa memahami keberadaan belasan perusahaan HTI di provinsi ini. Kenapa tata kelola air di lahan gambut itu menjadi begitu penting, Pak? Seperti kita ketahui, gambut, komposisi gambut itu 90% adalah air. Dan hanya 10%-nya aja itu adalah material organik. Jadi dari komposisi itu udah menunjukkan bahwa air adalah mempunyai peranan terpenting di dalam tata kelola pengelolaan lahan gambut. Dengan tata kelola air yang benar, itu bisa mendukung untuk kondisi lahan gambut itu tetap terjaga, seperti halnya tinggi muka air bisa diatur secara optimal dan mempunyai kadar air yang optimal juga. Dan bagi perusahaan ini sangat-sangat penting sekali karena ini berhubungan dengan tanaman. Artinya dengan kondisi tersebut tanaman akan didukung untuk tumbuh dengan lebih baik. Dan juga dari segi lingkungan kita akan terhindar dari risiko bahaya kebakaran lahan dan hutan. Kemudian juga bahaya yang lainnya seperti subsidensi gambut kita bisa menguranginya. Kunci utama daripada tata kelola air adalah topografi. Tapi topografi dengan secara skala yang detail dan akurasinya yang cukup tinggi. Jadi di perusahaan kami sebelum melakukan operasional kita melakukan namanya survei topografi terlebih dahulu. Itu kita lakukan secara langsung di lapangan, Bu, manual. Kita ngerintis, kemudian kita dengan alat bantu waterpass kita membuat transek dan cukup panjang, hampir 1.600 km sampai saat sekarang dengan metode grid dan poligon tertutup. Setelah itu kita membuat peta kontur. Mungkin Ibu bisa dilihat yang warna-warna coklat di sini itu menandakan beda ketinggian. Setelah kita membuat peta kontur, Ibu, baru kita mendesain kanal. Tidak dibalik artinya. Mendesain kanal dulu baru membuat peta kontur, tapi peta kontur terlebih dahulu. Baru kita mendesain kanal. Nah, itu pun pada saat mendesain kanal, mungkin kalau Ibu bisa, kalau terbang di pesawat, Ibu bisa lihat di lahan gambut itu kadang desain kanal itu tidak beraturan, kadang kotak. Tapi di sini kita coba mengikuti kondisi alamnya. Artinya kalau misalkan kanal cabang, kita akan sejajar dengan kemiringan dengan kontur itu sendiri. Dan kemudian kanal utama baru dia tegak lurus dengan kanal, sehingga penataan air akan lebih optimal ini. Saya kembali ke Riau untuk menemui seorang ahli water management di daerah Pelalawan.
Ini adalah danau yang berada di dalam hutan rawa. Ini kita sebut dengan Danau Tasik Anggrek. Danau ini kebetulan berada di dalam areal operasional kita. Tugas kita adalah menjaga danau ini agar tetap berada dalam kondisi alami. Caranya adalah dengan implementasi good water management dengan sistem hydro buffer zone. Kita bisa lihat bagaimana kondisi hutan dan danau ini terjaga di sini. Dari penelusuran saya kali ini, dapat saya simpulkan bahwa tata kelola air di lahan gambut merupakan faktor kunci terwujudnya sistem pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Prinsip utama dari pengelolaan air di lahan gambut dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menekan terjadinya penurunan fungsi lingkungan, namun tetap bisa memenuhi syarat tumbuh tanaman yang dibudidayakan. Tata kelola air menjaga lahan agar tidak banjir di saat musim hujan dan menghindari kekeringan di saat musim kemarau.